Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legena Julianti. Saya dari kelas 10 Putri. Saya akan bercerita kisah yang bertema akhlak kepada orang tua. Saya mengambil kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke tepi pantai. Di sana dia akan menemukan hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah dari Allah, Nabi Sulaiman pun beserta rombongannya yang terdiri atas golongan manusia dan jin menuju ke tepi pantai. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat apa hal luar biasa itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam ke dasar laut dan mengatakan, "Menyelamlah ke dasar laut dan katakan kepadaku apa yang ada di sana." Jin Ifrit pun menyelam ke dasar laut. Beberapa saat kemudian, jin Ifrit pun kembali dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sudah menyelam ke laut yang paling dalam, namun aku tidak menemukan apapun." Karena kurang percaya, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk yang kedua kalinya, "Menyelamlah ke dasar laut dan katakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi di dalam laut sana." Jin Ifrit pun mendengarkan perintah Nabi Sulaiman. Saat jin Ifrit itu kembali, jawabannya masih sama dengan seperti awal, tidak menemukan apa-apa. Karena rasa penasarannya belum terpenuhi, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkiyah untuk berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa hal yang luar biasa itu. Asif Barkiyah ini merupakan menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat dalam surat An-Naml ayat 40. Setelah Asif Barkiyah berdoa, muncullah sebuah kubah yang memiliki 4 pintu yang terbuat dari batu intan putih dan batu zamrud. Keempat pintu itu terbuka dan terdapat seorang pemuda di dalamnya. Yang anehnya, pintu itu terbuka tetapi tidak ada satu tetes air pun yang memasuki kubah itu, padahal berada di dasar laut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, "Sebab apa engkau bisa berada di dasar laut ini?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku adalah seorang pria yang lumpuh dan ibuku seorang wanita yang buta. Aku merawat mereka selama 70 tahun dengan kasih sayang. Saat ajal menjemput ibuku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dan buatlah dia bertakwa kepadamu.' Dan ketika ajal menjemput ayahku berdoa, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.'" Nabi pun terdiam. Pemuda itu melanjutkan ceritanya, "Saat itu aku berjalan di tepi pantai untuk menghilangkan rasa kesedihanku atas meninggalnya kedua orang tuaku. Dan muncullah sebuah kubah. Aku melihatnya. Kubah itu sangat indah dan aku memasuki kubah itu. Dan datanglah beberapa malaikat membawa kubah itu ke dasar laut, sedangkan aku berada di dalam kubah itu." Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Pada zaman siapa engkau berjalan di tepi pantai?" Pemuda itu menjawab, "Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman pun terkejut karena zaman Nabi Ibrahim ke zamannya itu jaraknya 2400 tahun. Betapa panjangnya umur pemuda itu, bahkan tidak ada satu helai rambut pun yang menumbuhkan uban. Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Dari mana engkau mendapatkan makanan?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya setiap hari ada seekor burung yang membawakan makanan kepadaku sebesar kepala manusia. Makanan itu tidak pernah aku rasakan seperti di dunia. Setelah memakannya, aku tidak pernah merasakan lagi haus dan lapar, kedinginan, tidur, ataupun kesepian seperti yang dirasakan oleh manusia pada umumnya." Lalu Nabi Sulaiman menawarkan, "Apakah kau ingin ikut denganku atau tetap tinggal di kerajaanmu ini?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku kepada tempatku semula." Nabi Sulaiman pun memerintahkan Asif Barkiyah untuk mengembalikan pemuda itu dengan kubahnya. Beberapa saat kemudian, pemuda itu pun menghilang dari hadapan Nabi Sulaiman. Dari cerita tersebut kita tahu bahwa doa orang tua itu sangat mustajab dan tidak diragukan lagi.
Jadi kita tidak boleh menyakiti hati orang tua dan sayangilah mereka, buatlah mereka bangga. Adapun hadis yang berbunyi ridho Robbi ridho walid, wasanatu Robbi fisanati walid, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah pun tergantung murka orang tua. Hadis Hakim At-Tabrani. Sekian cerita saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.